Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'da, Bapak hadirin hadirat yang saya hormati, pada malam hari ini kita membahas tentang hukum berpakaian dalam Islam, di mana ada beberapa ketentuan yang terkait dengan pakaian yang kita kenakan sehari-hari. Nah, terkait dengan pakaian ini ada 4 hukum yang berkenaan dengan pakaian. Yang pertama adalah al-fardu, yaitu satu kewajiban. Nah, di sini oleh pengarang dikatakan mayasturul aurata wa yadfa'ul harra wal barada, ya. Yaitu sesuatu yang dapat menutup aurat dan mencegah dari rasa panas dan dingin. Nah, ini terkait dengan menutup aurat, ya. Terutama pada saat kita melaksanakan ibadah sholat, ya, di mana dalam surah Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, maksudnya manusia, khuzu zinatakum, pakailah pakaianmu inda kulli masjidin, ketika setiap memasuki masjid. Maksudnya di sini adalah menutup aurat di saat akan melaksanakan ibadah sholat. Nah, berarti di sini pakaian yang dikenakan yang berkaitan dengan menutup aurat ini hukumnya adalah wajib, ya. Dan sebetulnya tidak hanya di saat sholat, ya, tapi di luar sholat pun ini yang namanya aurat itu harus ditutup, ya. Yang seperti kita pahami bahwa aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut, sementara aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya, ya, sehingga itu harus ditutup, ya, auratnya. Kemudian yang kedua, ya, al-mandubu ilai amil mustahab, hukumnya sunnah, ya, yaitu wa huwa ma yahsulu bihi aslu zinati wa izharu ni'mati, yaitu ketika kita berpakaian, ya, menunjukkan satu memberikan tampilan yang baik, ya, dan menunjukkan adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpakaian itu, ya, hukumnya menjadi sunnah dalam artian ketika kita mengenakan pakaian untuk menunjukkan bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah dalam bentuk rezeki, ya. Nah, ini ada dalam satu hadis, ya, di mana Rasul mengatakan innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdihi. Jadi sungguh Allah itu senang melihat, ya, athara ni'matihi, bukti nikmat yang diberikan kepadanya kepada hambanya, ya. Jadi kalau kita ini mendapatkan rezeki dari Allah, di antaranya kita manfaatkan, kita gunakan untuk membeli atau membuat pakaian yang dengan pakaian tersebut maka penampilan kita itu kelihatan bagus. Dan itu kalau kita lakukan ada ibadah sunnah di dalamnya, ya. Jadi kita mengenakan pakaian yang bagus, yang rapi, itu bukan sekedar satu adat, tapi dia merupakan satu ibadah, ya, gitu. Nah, makanya apalagi di saat sholat, gitu ya. Di saat sholat, ya, yang kita kenakan pakaian yang terbaik, karena sekali lagi ini punya nilai ibadah sunnah.
Ya, Allah senang kalau kita membuktikan bahwa nikmat yang telah Dia berikan kita wujudkan di antaranya dalam bentuk pakaian, ya. Nah, kalau kita diberikan nikmat yang banyak, ya, umpamanya rezeki yang melimpah, tapi pakaian kita tidak menunjukkan, ya, dengan rezeki yang kita miliki. Nah, ini merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah sunnah dari pakaian adalah kita mengenakan pakaian yang bagus di saat datang Jumat, ya. Jadi kalau kita ingin menghadiri sholat Jumat atau sholat Id, atau ketika kita ingin berinteraksi, berkumpul dengan orang banyak, nah itu disunnahkan untuk mengenakan pakaian yang bagus, ya. Bahkan kalau sholat Id itu, ya, dikatakan apa? Pakai pakaian yang paling mahal, ya. Jadi mana pakaian yang kita miliki yang paling mahal, yang paling bagus, itu disunnahkan untuk dipakai pada saat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, sedangkan kalau yang Jumat memang lebih disarankan pakaian yang warnanya putih, ya, yang suci dan yang baru, gitu kan, ya. Itu seperti itu tuh, ya. Termasuk ibadah sunnah mendapatkan pahala ketika kita mengenakan pakaian semacam itu. Jadi kata Nabi, kalau kita Jumatan jangan pakai pakaian yang sehari-hari, ya, pakaian yang kita biasa buat kerja, gitu ya. Nah, itu kemudian kita pakai buat sholat Jumat. Ini kata Nabi nggak layak, gitu kan, ya. Itu Nabi katakan begitu. Jadi jangan mengenakan pakaian yang dikenakan sehari-hari, ya, di rumah, gitu ya. Maka orang yang sholat Jumat hanya mengenakan kaos umpamanya, itu menjadi sesuatu yang tidak layak. Kemudian yang berikutnya makruh, ya, hukumnya makruh. Walibasul ladzi yakunu muzinnatan litakabburi wal khuyalai, yaitu pakaian yang ketika dipakai itu bisa menimbulkan kesombongan. Ini makruh, ya. Jadi kita mengenakan pakaian di mana diduga kuat pakaian itu akan bisa menimbulkan rasa sombong bagi yang memakainya. Nah, ini hukumnya makruh, gitu ya. Itu. Kemudian yang keempat adalah haram. Bagaimana pakaian yang haram? Yaitu pakaian, ya, walubsu biqasdil kibari wal khayalai, yaitu pakaian yang dipakai dengan tujuan untuk menyombongkan diri. Ini haram, ya. Jadi ketika ada orang dia mengenakan pakaian, ya, yang begitu indah umpamanya, ya, kelihatannya gagah itu, tapi dia mengenakan itu dalam rangka untuk menunjukkan kehebatan dirinya, ya. Umpamanya dia dengan begitu orang-orang akan menganggapnya orang yang kaya, gitu ya, orang yang punya kedudukan tinggi. Nah, ini pakaian yang dipakai semacam itu dengan tujuan begitu itu haram, ya, berdosa. Ini yang apa namanya, yang kita harus perhatikan. Nah, kemudian di antara yang juga dosa dikenakan itu pakaian yang terbuat dari sutra, ya, bagi kaum laki-laki, dan mengenakan emas, ya, juga bagi laki-laki, gitu. Nah, kalau perempuan ya boleh aja, tapi kalau laki-laki ketika dia memakai pakaian yang terbuat dari sutra, ya, atau dia memakai perhiasan dari emas, nah itu hukumnya haram, gitu, ya. Nah, ini berdasarkan satu hadis, ya, di mana Nabi pernah meletakkan, gitu ya, sutra ditaruh di sebelah kanan, kemudian emas ditaruh di sebelah kiri beliau,
beliau kemudian mengatakan inna hazaini haramun ala dzukuri ummati. Dua jenis benda ini ya hukumnya haram untuk kalangan laki-laki umatku. Ya walaupun kita ya masih melihat tuh ya ada orang laki-laki ya di lehernya itu ada kalung emas gitu ya. Padahal ini adalah sesuatu yang haram ya. Dan memang kalau tidak salah ya menurut penelitian emas yang dikenakan laki-laki itu memang tidak sehat gitu kan ya. Kenapa? Karena mempengaruhi darah gitu. Akan mempengaruhi darah. Nah, kalau perempuan kata menurut penelitian tersebut kalau perempuan itu pengaruh tersebut itu akan dikeluarkan melalui menstruasi. Ya, jadi ada hal-hal yang buruk yang bersifat logam gitu ya. Ini dikurangi atau dihilangkan pada kaum perempuan melalui menstruasi gitu. Kalau laki-laki kan nggak menstruasi kan, sehingga mengenakan perhiasan emas itu memang tidak bagus. Oleh sebab itu Rasul mengharamkannya ya. Nah begitupun sutra gitu kan ya, sutra yang butuh sutra gitu, jumlah sutranya banyak gitu kan ya, ini memang haram. Nah ada satu dulu yang pernah saya baca itu katanya, ini benar atau tidak ya, bagi laki-laki sutra itu justru akan menghilangkan kemampuan ya, kemampuan libidonya laki-laki gitu ya. Jadi ketika Rasul 14 abad yang lalu mengharamkannya, ternyata secara ilmiah memang nggak bagus bagi laki-laki. Nah kemudian ada yang dijual di pasaran di sini atau di beberapa mungkin juga di negara lain itu ada kain ya yang sutra gitu kan ya, kain yang sutra itu ya, ada merek-merek tertentu itu terbuat dari sutra. Nah di sini fikih menempatkannya pada volumenya gitu, pada volumenya. Kalau volume sutranya kurang dari 50% atau bahkan 50% itu masih boleh ya. Jadi umpamanya bahan lain 50%, sutra 50%, itu masih boleh. Tapi kalau sutranya lebih dominan, nah ini udah nggak boleh gitu ya. Maka kain jenis itu memang harganya agak beda itu ya, karena memang ada campuran sutranya gitu. Itu harganya di atas rata-rata kain yang biasa yang kita pakai itu ya. Nah, itu. Tapi kalau memang di situ dinyatakan bahwa jumlah sutranya tidak mencapai lebih dari 50%, yaitu hukumnya boleh aja. Nah kemudian hikmah disyariatkannya bagi kita untuk berpakaian. Nah dalam kitab ini dikatakan lima kana fi izharil aurati amamal ghairi ala nahwi ma kana fil jahiliyati ikhlalun bi sifatil insaniyah al karimah wal adabil ammah. Jadi pada masa jahiliyah itu dulu ya, orang-orang begitu bebasnya menunjukkan auratnya di hadapan orang lain. Dan itu kan apa namanya? Ikhlalu bi sifatil insaniyah al karimah. Itu merusak sifat kemanusiaan yang mulia, wal adabil ammah, dan etika secara umum ya. Nah karena seperti itu ya, masa jahiliyah orang-orang itu bahkan mereka kalau tawaf tanpa pakaian ya. Jadi orang-orang dulu itu sebelum datang Islam itu ya, itu mereka tawaf Ka'bah itu ya tanpa pakaian, laki dan perempuan gitu. Nah ini kan menjatuhkan harkat kemanusiaan ya. Nah Islam datang untuk memperbaikinya ya, karena di dalam surah Al-Isra ya, itu di sana dinyatakan apa? Walaqad karramna bani Adama, dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Nah kalau sekarang kita lihat kan kembali ke jahiliyah ya.
Kalau kita lihat kan pakaian-pakaian yang dipakai kalangan perempuan itu sebetulnya kembali ke tradisi jahiliyah, ya, menampakkan aurat, gitu kan ya, menampakkan aurat. Gitu. Jadi sebetulnya bukan kemodernan itu, tapi itu mengulang, ya, mengulang apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang dulu, ya, yang memang mereka itu adalah kaum jahiliyah, ya, orang yang memang tidak punya etika. Nah, ini kan sekarang jadi apa? Tantangan buat kita nih, terutama buat anak-anak kita dan juga bagi orang-orang yang memproduksi pakaian, gitu kan ya. Memproduksi pakaian itu kan juga harus hati-hati gitu ya. Ketika kita punya produk pakaian, maka pakaian yang kita produk itu harus pakaian yang bisa menutup aurat, gitu kan ya. Sebab kalau kita membuat pakaian yang mempertontonkan aurat gitu, nah ini kan berarti kita ikut mendukung, ya, ikut mendukung di situ. Dan khawatirnya nanti ada dosa jariah di situ, ya, karena kita ikut mendukung orang memakai gitu ya. Nah kemudian ya itu menjadi sesuatu yang berbahaya buat kita, ya. Itu yang pertama. Jadi hikmah dari disyariatkannya berpakaian, ya, untuk kita umat Islam menutup aurat ini untuk mengembalikan kemuliaan manusia yang sudah sekian lama dirusak oleh tradisi jahiliyah. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah untuk membedakan manusia dan hewan, ya. Dengan berpakaian maka ada perbedaan, ya, mana yang manusia, mana yang hewan. Nah, ketika kemudian manusia melepaskan pakaiannya dalam kegiatan bersama gitu ya, yang diharamkan tentunya untuk melihat aurat. Nah, ini kan sudah tidak lagi membedakan, ya, mana manusia, mana yang hewan. Gitu. Nah, itu yang kedua hikmahnya. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga, ya, pakaian ini sebagai sesuatu yang memperindah penampilan kita, gitu ya, memperindah penampilan kita. Nah, karena satu saat pernah ada seorang sahabat, ya, dia datang kepada Rasul, ya, lalu Rasul melihat orang tersebut penampilannya nggak bagus. Maka Rasul bertanya, apakah engkau mempunyai kekayaan gitu ya? Kemudian dia jawab, iya betul Rasul, saya punya harta yang Allah berikan kepada saya. Ya, maka kata idza kana laka malun falyura alaika. Apabila anda itu punya harta, punya uang, ya tunjukkanlah itu dalam bentuk penampilan yang baik. Nah, ini pakaian, ya. Berarti sekali lagi untuk menunjukkan kehormatan kita gitu ya, hendaklah selalu punya penampilan baik di hadapan banyak orang gitu. Ini hikmah untuk pakaian yang disyariatkan dalam Islam. Kemudian hukum pakaian ini mengikuti bahan yang digunakannya. Apakah ini pakaian boleh dipakai atau tidak boleh dipakai? Dilihat dari bahan pembuatannya. Nah, ini yang dilihat pertama, ya. Pada dasarnya semua jenis pakaian itu boleh untuk dipakai, ya. Hanya kemudian nas, ya, dalam Al-Quran itu membatasinya. Ada ternyata yang memang nggak boleh dipakai. Nah, di antara yang boleh dipakai adalah pakaian yang dibuat dari bahan kulit, ya, dari bahan kulit. Nah, ini kalau bahan kulit tersebut, ya, dari jenis hewan yang boleh dimakan dagingnya, gitu, maka kulitnya itu boleh untuk dijadikan pakaian, ya. Walaupun hewan tersebut adalah hewan yang disembelih, ya,
atau hewan yang sudah mati, ya, asalkan kalau dia sudah disamak, ya, umpamanya ada kambing mati, ya, nah kemudian diambil tuh kulitnya, ya kan, kalau daging otomatis sudah haram tuh bangkai, diambil kulitnya kemudian disamak, nah kulit tersebut menjadi suci dan dia boleh dijadikan pakaian, ya, walaupun untuk sholat. Itu kenapa? Karena itu adalah jenis binatang yang dagingnya boleh dimakan. Ya, jadi sekali lagi, baik dia bangkai ataupun dia itu tidak disembelih, ya, atau dia memang disembelih, itu ketika sudah disamak maka kulitnya menjadi suci, ya. Nah kemudian wa amma malabis al-masnu'a minas suf awis sya'ri awil wabar, ya, adapun pakaian yang terbuat dari bulu, ya, bulu atau rambut hewan, fa in kanat min ma'kulil lahmi fahiya tahiratun halalun, maka jika itu adalah dari jenis binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka bulunya itu suci, ya. Sawaun ukhizat minhu fi hayati au ba'da tazkiyati au ba'da mauti, baik bulu tersebut diambil ketika binatang masih hidup atau setelah disembelih atau setelah dia mati. Umpamanya domba gitu, ya, domba dicukur, dia masih hidup tuh, dicukur bulunya, kemudian diolah, diproses menjadi wool, itu suci, ya, suci. Atau hewan ketika disembelih, ya, disembelih diambil tuh bulunya untuk dijadikan pakaian, itu pun suci, ya, karena jenisnya hewan yang boleh dimakan dagingnya, gitu, ya, seperti domba gitu, kambing, sapi gitu, ya, kalau memang ada bulunya diambil, ya boleh itu, ya, itu tidak menjadi masalah, ya. Nah bagaimana kalau bulu dari binatang yang tidak boleh dimakan, ya, seperti umpamanya bulu kucing, ya. Nah bulu kucing ini menurut mazhab Syafi'i dia itu adalah bukan yang suci. Umpamanya begini, ada kucing gitu, ya, dia umpamanya tidur di mana nih, di bangku, di sofa gitu, ya, kemudian ada bulunya yang jatuh di situ. Nah berarti bulu itu, ya, kalau umpamanya dia ikut, ya, kita tahu itu ada di pakaian kita sholat, itu nggak bisa, ya, karena itu termasuk najis, gitu, ya, itu. Jadi dia sudah terpisah dari tubuhnya. Nah itu menurut ulama-ulama Syafi'iyah itu tidak boleh, ya, ada pada pakaian kita ketika kita sholat, gitu, ya. Tapi kalau bulu ayam ya boleh aja. Kenapa? Ayam itu jenis yang boleh dimakan dagingnya, sehingga ketika bulunya ada pada tubuh kita di saat kita sholat, ada di pakaian kita, itu tidak ada masalah, gitu, ya. Nah kemudian muncul lagi persoalan, ya, bagaimana kalau pakaian dari kulit binatang buas, umpamanya dari harimau, buaya, gitu, ya. Nah ini menurut ulama-ulama Syafi'iyah itu jawazul intifa, ya, jawazul intifa bijulu disibai bisa dibagi, boleh diambil manfaatnya kulit binatang buas dengan syarat itu disamak, ya, disamak, proses penyamakan tuh sehingga dia menjadi suci dan boleh dipakai, dimanfaatkan, ya, walaupun memang ada sebagian ulama dari mazhab yang lain itu mengatakan tidak boleh memanfaatkan kulit binatang buas, seperti pendapatnya Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali dari mazhab Hambali. Beliau mengatakan la yajuzul intifa'u biha qabla dabri wala ba'dah, tidak boleh memanfaatkan,
ya kulit binatang yang buas sebelum disamak ataupun setelah disamak, ya itu nggak boleh dimanfaatkan. Tapi umumnya ya yang lain mengatakan itu boleh saja. Kemudian terkait dengan warna, ya warna pakaian. Ini dikatakan ittafaqal fuqaha'u 'ala istihbabi lubsi makana abyadul laun minathiyab, ya. Jadi para ulama fikih sepakat, nggak ada perbedaan untuk apa? Sunnah hukumnya mengenakan pakaian yang berwarna putih. Jadi kalau pakaian warna putih itu semua ulama fikih sepakat hukumnya sunnah. Termasuk kain kapan itu juga sunnah warnanya putih. Itu. Ya. Karena Nabi dalam sabdanya mengatakan ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha atharu wa atyab wa kaffinu biha mautakum. Pakailah pakaianmu yang berwarna putih, maka sesungguhnya dia itu lebih suci dan lebih baik, dan kapanilah ya dengan kain putih orang-orang yang meninggal di antara kalian. Ya. Jadi yang terbaik memang ya putih gitu ya. Jadi ketika kita sholat yang terbaik ya putih, tetap putih gitu. Ya, dibanding dengan warna yang lain, warna putih itu lebih disunnahkan ya, bahkan disunahkan. Bahkan dikatakan apa? Khalifah Umar Ibnu Khattab beliau mensunnahkan untuk berpakaian putih bagi orang yang sedang baca Quran. Jadi bukan cuma sholat aja, kata Sayyidina Umar, ketika baca Quran pun sunnah untuk pakai pakaian warna putih. Ya. Nah, bagaimana warna yang lain? Nah, ini saya singgung dikit masalah warna yang lain. Ya, warna merah. Warna merah ini ada yang mengatakan bagi laki-laki kalau merahnya polos nggak boleh. Ya, gitu. Perempuan nggak masalah. Ya. Mereka kalau merah ada yang lain gitu, dicampur yang lain, katanya masih boleh. Tapi dalam pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'iyah, mereka memberikan satu fatwa bahwa pakaian yang warna merah polos, ya, warna utuh merah semua, itu hukumnya boleh. Ya. Kenapa? Karena kata Abdullah ibnu Abbas, Nabi pernah memakai di hari raya burdah warnanya merah. Ya, jadi ada selendang tuh, ya, burdah Nabi itu warnanya merah. Ya, itu oleh Abdullah ibnu Abbas dikatakan begitu. Ya. Kemudian warna hitam. Ajazal fuqaha'u lubsal aswadi bighairi karahatin fi dzalika lirrajul wal mar'ah. Warna hitam itu oleh ulama fikih dibolehkan, ya, tidak makruh baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Siti Aisyah, ya, itu Nabi, ya, pernah mengenakan pakaian warna hitam. Ya, jadi bahkan dikatakan ini sonatu li Rasulullah SAW burdatan saudaa palabisaha, ya. Jadi Nabi, ya, kata Siti Aisyah, saya pernah membuat satu burdah, ya, selendang itu warna hitam dan Nabi mengenakannya. Ya, berarti untuk warna hitam boleh-boleh aja. Kemudian yang berikutnya warna kuning. Ittafaqal fuqaha'u 'ala jawazi lubsil asfar, ya. Jadi para ulama fikih membolehkan untuk mengenakan pakaian warna kuning. Ya. Kenapa? Ada hadis dari Abdullah bin Ja'far, beliau mengatakan ra'aitu 'ala Rasulillah thawbaini asfaraini. Aku pernah melihat Rasul itu mengenakan dua pakaian yang warnanya kuning. Ya. Jadi dari hadis ini, ya, ini menjadi dasar bahwa boleh mengenakan warna kuning, ya. Itu. Bahkan ada satu hadis riwayat Imran bin Muslim,
Dia mengatakan ra'aitu ala Anas bin Malik izaran asfar. Jadi aku pernah melihat Anas bin Malik itu yang lama membantu Rasul, ya, hidup bersama Rasul 10 tahun, itu dia lihat apa? Pakai kain warnanya kuning seperti itu, ya. Nah, bagaimana hijau? Zahaba ba'dul fuqaha'i illa istihbabi lubasihi li'annahu libasu ahlil jannah. Sebagian ulama fikih berpendapat sunnah hukumnya memakai pakaian warna hijau dengan dengan dasar bahwa nanti penduduk surga pakaiannya hijau. Ya. Di sana dalam surah Al-Insan ayat 21 Allah jelaskan gitu, aliyahum thiyabus sundusin khudru wa istabraq, ya, wa istabraq. Jadi mereka itu, ya, memakai pakaian dari sutra yang halus, yang warnanya hijau, dan sutra yang tebal. Nah, dari ayat ini, ya, maka sebagian ulama fikih mengatakan sunnah hukumnya, ya, untuk mengenakan pakaian warna hijau. Nah, ini nggak ada kaitan sama partai ini, ya, nggak kaitan sama partai gitu, ya. Iya, ada partai yang merah, yang kuning gitu, ya, nggak ada, itu maksudnya nggak boleh ke sana, ya. Tapi ini memang ada pernyataan ayat kayak begitu. Jadi penduduk surga, ya, nanti mereka itu memakai pakaian sutra yang halus dan sutra yang tebal yang warnanya hijau, gitu, ya. Kemudian juga ada hadis yang lain yang menunjukkan itu, ra'aitu Rasulullah SAW, ya, wa alaihi burdani akhdorani. Jadi aku melihat Rasul itu, ya, dia mengenakan dua selendang yang warnanya hijau, ya. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan warna yang warna yang mix, ya, dipadukan gitu, ya, ada merah, ada hijau, ada kuning gitu, ya. Itu ada warna di situ, ya. Nah, ini wadzalika yajuzu lubsu, ya, dan boleh untuk mengenakan, ya, yajuzu labsu, mengenakan pakaian yang berwarna-warni. Bahkan dalam satu hadis dari Anas bin Malik, beliau mengatakan kana ahabbu thiyabi ila Nabi SAW ayal bisahal hibra. Jadi kata Anas bin Malik, yang paling disukai pakaian itu oleh Nabi adalah pakaian yang warna-warni, ya. Jadi hadis yang satu ini ingin memperkuat gitu, ya, bahwa Nabi itu senang dengan pakaian yang warna-warni, gitu, ya. Nah, itu yang terkait dengan warna, ya. Yang terakhir, ya, pakaian yang mana yang diharamkan selain yang tadi yang dibahas yang ada unsur kesombongan, ya. Yang pertama itu pakaian yang di bahannya itu ada lukisan, ya, lukisan makhluk hidup, entah itu binatang, entah itu manusia, itu hukumnya haram dipakai, ya. Jadi kalau ada baju gitu, ya, di situ ada gambar manusia atau gambar binatang, itu menurut ulama fikih haram, ya. Atau ada salib tuh, ya, di pakaian ada gambar salib, itu haram. Atau ada ayat-ayat Quran di situ, itu haram, ya, untuk dijadikan pakaian. Ada satu gini, yang ini hadis yang terkenal, ya, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir. Tidak akan masuk malaikat-malaikat ke dalam satu rumah yang di rumah tersebut ada anjing, ya, atau ada gambar-gambar di dalamnya. Malaikat rahmat maksudnya, ya. Malaikat rahmat itu nggak akan mau masuk ke rumah, ya, yang di rumah tersebut ada anjing, ya, dan atau wala tasawir, ya, ada gambar-gambar. Tapi kalau gambar umpamanya bagian anggota tubuhnya itu dihilangkan,
gitu ya. Dia nggak bisa hidup makhluk tersebut tanpa itu, berarti boleh. Umpamanya ada gambar orang tanpa kepala, itu boleh. Ya, kenapa boleh? Karena nggak mungkin dia itu hidup tanpa kepala, gitu ya. Itu ulama fikih bahkan kalau yang dihilangkan itu bagian tubuh di mana seseorang ya atau binatang nggak mungkin bisa hidup, ya itu masih boleh, seperti itu. Ya. Gimana kalau sholat pakai begitu? Sholatnya sah, tapi berpakaiannya haram. Jadi sholat tapi dosa, gitu ya. Sholat tapi dosa. Nah, kalau pakaiannya itu ada gambar-gambar pohon, kembang, ya, atau pohon apa, ya pokoknya begitu, ya, itu masih dibolehkan, ya, karena tidak punya ruh, ya, bentuk-bentuk yang tidak punya ruh. Ya. Saya kira itu bagian pertama, ya. Nanti insya Allah ada yang lanjutannya, ya, terkait dengan pakaian ini, ya. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini bisa menjadi muqaddimah, ya, untuk mengapa agama kita itu mensyariatkan umatnya untuk berpakaian dan tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi juga ada unsur keindahan di dalamnya.